Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Rolando Sambuaga akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Ando. Ya, baik Elisa dan pemirsa, sejumlah riset produk tengah dilakukan dalam rangka produksi. Pemerintah menargetkan 49 produk riset dan inovasi yang meningkatkan perekonomian. Sebanyak 12 diantaranya masuk kategori barang urgent atau mendesak. Dan hal itu untuk mengurangi ketergantungan impor, antara lain impor BBM dan garam industri. Nah, nilai impor Indonesia di bulan Juni 2020 meningkat dari bulan Mei 2020. Peningkatan nilai impor tersebut didorong oleh peningkatan seluruh impor menurut penggunaan barang, dan yang paling mempengaruhi adalah peningkatan impor barang konsumsi. Nah, kita simak datanya pemirsa, ini untuk produk riset dan inovasi yang mendesak diproduksi. Iya, ada bahan bakar nabati atau green fuel, drone atau pesawat udara nirawak jenis malikombatan, lalu garam industri, pangan termasuk padi dan jagung, obat modern asli Indonesia, dan stem cell. Ini berdasarkan data dari Menristek ya, Kepala BRIN, Bambang Brojonegoro. Dan selanjutnya kita saksikan, ini ada baterai lithium untuk kendaraan listrik, satelit, kapal datar, pesawat N219 amfibi. Dan berikutnya pemirsa, untuk jenis-jenis bahan bakar nabati, kita saksikan bersama. Ada B100, lalu D100 yang sudah diproduksi juga, dan ketiga itu ada G100 dan J100. Selanjutnya ini program mandatori biodiesel. Di 2008 hingga 2010 kita ketahui sudah ada B2,5 hingga B7,5. Lalu di 2014 B10 sudah bisa diproduksi, 2015 B15, 2016 hingga 2019 B20, dan di awal tahun ini kita saksikan di 1 Januari sudah uji jalan untuk B30, dan sekarang lagi on target itu B40, dan kita harapkan di 2021 bisa mencapai B50, dan tentunya di 2022 kita berharap bahwa sudah bisa mencapai B100, artinya B100 sudah bisa diproduksi. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan menyaksikan impor Indonesia menurut penggunaan barang. Iya, pada Juni 2020 untuk konsumsi ini meningkat sebesar 51,10% year on year atau sebesar 1,41 miliar US dollar. Untuk bahan baku penolong ini turun sebesar 13,27% year on year atau sebesar 7,58 miliar USD. Barang modal itu naik 2,62% year on year atau sebesar 1,77 miliar US dollar, sehingga total turun sebesar 6,36% year on year atau sebesar 10,76 miliar US dollar. Selanjutnya kita akan lihat bersama ini nilai impor migas Indonesia. Pemirsa, ini bergerak dari bulan Juni 2019 itu sebesar 1,71 miliar US dollar, lalu meningkat atau naik di bulan Desember 2019 2,13 miliar USD, dan kemudian turun terus hingga pada Mei 2020 kita saksikan berada di angka 657,5 juta US dollar, dan baru saja di bulan Juni kemarin kita saksikan sudah ada di atau menguat tipis ya di angka 677,1 juta US dollar. Dan untuk nilai impor non-migas Indonesia, kita saksikan ini pergerakannya fluktuatif ya pemirsa. Ini di bulan Juni 2019 berada di angka 9,78 miliar USD, lalu naik di Desember menjadi 12,37 miliar US dollar, dan turun terus hingga bulan Februari 2020 berada di angka 9,80 miliar US dollar. Lalu meningkat di bulan Maret menjadi 11,75 miliar USD, turun lagi di bulan Mei sehingga naik lagi di bulan Juni menjadi 10,09 miliar US dollar. Dan untuk impor komoditas pangan pemirsa, untuk Januari hingga Juni 2020 ini kita saksikan ganduman ini sebesar 1,64 juta US dollar. Lalu untuk gula dan kembang gula itu sebesar 1,38 juta US dollar. Lalu untuk biji buah berminyak sebesar 741,6 ribu US dollar. Susu, telur, mentega 634,6 ribu US dollar berdasarkan data dari BPS, Kementerian Perdagangan. Dan ya, untuk buah-buahan ini sebesar
504,7 ribu USD, sayur-sayuran 458,9 ribu USD, makanan olahan 396,2 ribu US dollar, daging binatang hidup itu sebesar 208,8 ribu US dollar. Ya baik, demikian Elisa Hasan informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Rolando atas data-datanya. Pemirsa, Hot Ekonomi akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.